membantu kita untuk mengetahui banyak hal dan pengetahuan kita pun bertambah. Hai teman-teman, apakah kalian juga suka membaca buku? Buku itu adalah jendela dunia. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk beribadah nih. Yuk teman-teman, kita beribadah. Tapi ingat ya, jangan sambil ngobrol, tiduran, atau makan. No gadget and no toys. Dan baca bukunya nanti lagi ya. Yuk Bel, Let's go! Shalom adik-adik, kakak pengen tanya nih, kepada siapa kita harus berharap? Ya betul, dialah Tuhan Yesus kita. Yuk kita nyanyi lagi nih sama-sama ya. Come on! Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Sing it one more time. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Pakai bahasa Jawa ya. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Betul sekali, sebab Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Yang percaya semua katakan amin. Shalom adik-adik semuanya. Yuk kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita juga mau menari loh buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Ikuti gerakan kakak sama-sama ya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kau lewati gunung dan lembah, kau takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, kuatkan tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mana jempolnya buat Tuhan Yesus? Kasih jempolnya yang terbaik ya. Haleluya. Saat lewati gunung dan lembah, kita takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, kuatkan tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, kuatkan tangan
semangat buat Tuhan Yesus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Yuk adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, karena hanya bagi Dia segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Katakan, ya Yesus, ya Yesus, selamati bagiku. Dia Tuhan, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Katakan, bagi Dia sembahku. Yes Lord, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Panggil Yesus, 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 Yesus. Engkau baik. Ya Rama ya Shanda, Hidayah daerah Rama ya Shanda. Ya Rada da 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 da. Terima kasih Yesus. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia dan pulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19. Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para dokter dan tenaga medis. Berikan mereka kesehatan, hikmat, dan kesabaran, kekuatan dalam merawat pasien yang terkena virus corona. Dan berkati alat-alat dan obat-obatan yang mereka pakai. Luruskan alat-alat dan obat-obatan yang mereka pakai. Dan kami juga mau berdoa untuk distribusi vaksin COVID-19 agar berjalan dengan lancar, tidak terhambat. Dan kami juga mau berdoa untuk masyarakat yang mau divaksin. Berkati mereka agar proses vaksin tidak terhambat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan yang ada ya Tuhan, untuk kesehatan dan kekuatan tubuh kami kembali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk makan Sally yuk. Loh, Dedi, Kenapa? kok sayur bayam? Nggak ada ayam dan nugget. Sally, ingat sayur bayam ini pun dapat buat tubuh kita sehat dan kuat Sally. Kamu ingat nggak dalam perjanjian lama ada 4 anak muda, dia makan sayuran, badannya sehat dan kuat Sally. Ingat nggak kamu siapa dia? Daniel dan teman-temannya ya? Benar, Daniel dan ketiga temannya makan sayuran, tubuhnya sehat dan kuat Sally. Shalom adik-adik. Mari kakak ajak kalian untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul 4 Pemuda di Babel. Adik-adik, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap adik-adik kami ya Tuhan di rumah mereka masing-masing ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memberikan pengertian Tuhan, agar setiap adik-adik kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada tahun yang ketiga Yoyakim menjadi raja, Raja Babel Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Raja Nebukadnezar mengalahkan Raja Yehuda dan mengambil banyak benda suci di rumah Allah dan membawanya pulang ke Babel untuk menambah harta yang disimpan di rumah dewanya. Selain benda suci, tentara penakluk membawa banyak tawanan bersama mereka ketika mereka meninggalkan Yerusalem. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istananya untuk membawa beberapa orang muda Israel ke istananya. Para pemuda ini harus memiliki perawakan yang baik, memiliki hikmat, berpengetahuan, pandai, dan cakap untuk bekerja di istana raja. Dan raja menetapkan kepada para pemuda ini agar mereka tetap diberi makan dan minum anggur setiap hari yang disiapkan dari dapur kerajaannya. Beberapa orang muda Israel yang dipilih yaitu bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Semuanya
dari suku Yehuda. Kepala pegawai istana memberi nama lain, yaitu Daniel disebut Belsasar, Hananya disebut Sadra, Misael disebut Mesak, dan Asarya disebut Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak makan makanan dan minum anggur dari dapur kerajaan, karena itu dilarang oleh Tuhan. Menolak niat baik raja adalah tindakan berani dan berbahaya bagi Daniel, tetapi kepala pegawai istana menyukainya. Sementara membiarkan Daniel makan makanan yang berbeda, kepala istana khawatir makanan ini akan menyebabkan Daniel menjadi tidak sehat. Dia berkata kepada Daniel, "Raja akan membunuhku jika kamu lemah dan sakit." Kemudian Daniel berbicara kepada pelayan yang telah ditunjuk oleh kepala pegawai istana untuk menjaga Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. "Adakanlah percobaan dengan kami selama 10 hari. Biarkan kami makan makanan sayuran dan minum air," kata Daniel. "Pada akhir 10 hari, kamu lihat bagaimana penampilan kami dibandingkan dengan para pemuda lain yang sedang makan makanan raja." Pelayan itu akhirnya menyetujui saran Daniel dan mengujinya selama 10 hari. Setelah 10 hari, Daniel dan ketiga temannya tampak lebih sehat, lebih kuat daripada pemuda lainnya yang telah makan makanan raja. Padahal pelayan hanya memberikan makanan keempat pemuda itu dengan sayuran dan minum air. Karena keputusan Daniel dan ketiga temannya menghormati dan taat akan hukum Allah, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan pengertian. Daniel diberi kemampuan khusus untuk menafsirkan mimpi. Setelah lewat waktu yang telah ditetapkan oleh raja selesai, kepala pegawai istana membawa semua pemuda itu ke hadapan Raja Nebukadnezar. Tidak didapati seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Maka bekerjalah mereka pada raja. Setiap kali raja memerlukan kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan oleh raja, raja dapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wah, adik-adik, ternyata Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya adalah anak-anak muda yang luar biasa ya. Mereka tetap taat kepada Tuhan dan imannya tetap teguh ya. Mereka tidak makan makanan dari kerajaan. Adik-adik, ada 2 hal yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama, berdiri teguh. Mari adik-adik untuk tetap taat akan firman Tuhan, untuk tetap melakukan firman Tuhan sekalipun banyak tantangannya adik-adik, sekalipun tidak mudah buat setiap kita adik-adik. Tapi seperti Daniel, mereka tetap taat akan firman Tuhan, yaitu tidak makan makanan dari kerajaan adik-adik. Yang kedua, jangan goyah. Sekalipun ada godaannya adik-adik, sekalipun mungkin diiming-iming yang enak-enak adik-adik, kakak ajak setiap adik-adik untuk imannya jangan goyah. Sama seperti Daniel dan ketiga temannya adik-adik, iman mereka tidak goyah adik-adik, sekalipun diiming-iming makanan kerajaan yang enak-enak adik-adik. Sehingga apa yang terjadi? Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya, tubuh mereka jauh lebih kuat, jauh lebih sehat daripada anak-anak muda yang lainnya yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Bahkan Daniel dan teman-temannya jauh lebih berhikmat dan pandai adik-adik. Berikut adalah ayat hafalannya ya adik-adik yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kakak ulangi nih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58.
yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Kakak ulangi ya. "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Mari adik-adik, kakak ajak kalian untuk lipat tangan dan tutup mata. Kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengurapi setiap adik-adik kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memberikan kemampuan kepada setiap adik-adik kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu, untuk taat kepadamu Tuhan di zaman ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati setiap adik-adik kami ya Tuhan Yesus, satu persatu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau jagai adik-adik kami Tuhan, Engkau lindungi adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan buat setiap adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati kedua orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha rumah tangga, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah kalian di rumah, diberkatilah kalian di sekolah, diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Wina. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat aktiviti seperti ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita membuat kreativiti seperti ini ya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: kertas HVS berwarna, kertas buffalo, gunting, pita, pensil, lem, dan yang terakhir staples. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mau lipat kertas buffalo-nya dulu. Lalu kita taruh tangan kita di atas sini ya adik-adik. Setelah itu kita gambar. Pelan-pelan saja ya, mengikuti letak jarinya kalian. Oke, ini sudah jadi ya, seperti ini. Lalu kita akan gunting ya adik-adik, mengikuti garis ya. Oke, sudah hampir selesai nih adik-adik. Jadinya seperti ini ya. Bisa dibuka. Ya. Lalu tahap selanjutnya, kita akan ambil kertas HVS berwarna. Lalu kita tekuk dua ya. Kita akan gambar pola hati seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan gunting ya. Sudah jadi adik-adik gambar pola hatinya. Lihat deh, warna-warni cantik kan? Lalu kita ambil gambar pola yang tadi sudah kita gunting ya adik-adik. Kita akan tempel hatinya tepat di tengah-tengah lipatan gambar tangan ya, seperti
ini. Lalu kita mau staples adik-adik. Disejajarkan ya di tengah supaya tidak miring-miring. Sudah jadi seperti ini. Lalu biar lebih menarik, kakak akan kasih pita ya. Kakak akan tempel di belakang staplesnya. Kita kasih lem dulu ya. Lalu kita tempel adik-adik. Setelah itu, kakak akan ikat pitanya supaya jadi lebih cantik. Ya, sudah selesai adik-adik. Jadinya seperti ini. Oke adik-adik, setelah ini yang terakhir nih. Kalian bisa tulis doa kalian di kertas ini ya. Nah, kalau kakak akan tulis doa kakak untuk bangsa ini ya. Nah, adik-adik bebas nih mau tulis doanya untuk siapa. Misalnya adik-adik mau tulis doa adik-adik untuk teman, untuk keluarga, untuk mama papa, boleh ya, bebas. Nah adik-adik, kakak sudah selesai tulis nih si doa kakak. Isinya supaya bangsa Indonesia pulih dari pandemi. Amin. Sudah jadi deh kreativitas hari ini. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom adik-adik, siapa nih yang tahu mengenai Tentara Nasional Indonesia? Ya, mereka adalah pasukan elit yang dimiliki oleh bangsa kita untuk menjaga kekuatan pertahanan dan kedaulatan negara kita. Wah, luar biasa adik-adik ya. Mau tahu lebih lagi tentang TNI? Yuk sama-sama kita belajar di Kids Zoom di ibadah onsite dan ibadah online pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dengan tema Tentara Nasional Indonesia. Sampai jumpa.